DPRD Kota Madiun menggelar rapat paripurna pada Rabu 30 April 2025 dalam rangka penyampaian rekomendasi atas laporan keterangan pertanggungjawaban atau LKPJ Wali Kota Madiun tahun anggaran 2024. Rapat paripurna ini dihadiri Wali Kota bersama Wakil Wali Kota Madiun, jajaran Forkopimda dan Kepala OPD terkait. Seperti diketahui, usai dilakukan pembahasan di internal DPRD terkait LKPJ Wali Kota Madiun tahun 2024, maka legislatif perlu memberikan rekomendasi agar menjadi pedoman sekaligus catatan strategis untuk perbaikan maupun penyempurnaan penyelenggaraan pemerintahan daerah Kota Madiun ke depannya. Rekomendasi tersebut disampaikan Sutardi, anggota DPRD Kota Madiun. Rekomendasi 1. Berdasarkan Inpres nomor 1 tahun 2025 tentang efisiensi belanja dalam pelaksanaan APBN dan APBD tahun 2025, Kota Madiun harus merevisi Perda APBD tahun 2025 agar dana tersedia tahun 2025 realistis sesuai kemampuan keuangan daerah. Dari data keputusan Menteri Keuangan RI nomor 29 tahun 2025 tentang penyesuaian rincian alokasi transfer ke daerah menurut provinsi garing kabupaten garing kota tahun anggaran 2025 dalam rangka efisiensi belanja dalam pelaksanaan APBN dan APBD tahun anggaran 2025. Dalam rapat dengar pendapat pembahasan LKPJ Wali Kota Madiun tahun 2024 antara Pansus DPRD dan tim LKPJ pemerintah Kota Madiun didapatkan informasi bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan nomor 29 tahun 2025 tentang penyesuaian rincian alokasi TKD menurut Provinsi garing Kabupaten garing Kota tahun anggaran 2025 dalam rangka efisiensi belanja dalam pelaksanaan APBN dan APBD tahun anggaran 2025 untuk Kota Madiun tidak terjadi pengurangan terhadap transfer pemerintah pusat, artinya besarnya pendapatan transfer tetap, adapun besarnya efisiensi adalah 43.493.568,45 rupiah. 2. Sesuai surat edaran Mendagri nomor 900/640/SC tertanggal 11 Februari 2025, pemerintah daerah harus segera menyesuaikan arah kebijaksaan pembangunan daerah dengan visi, misi, dan program kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih serta program Astacita ke dalam perubahan RKPD tahun 2025 dan perubahan APBD tahun 2025. Memastikan beberapa tema atau isu pembangunan yang menjadi prioritas nasional, kegiatan dan subkegiatannya teragendakan dalam perubahan APBD 2025 antara lain: A. Penguatan sumber daya manusia, pendidikan dan kesehatan. B. Program makan bergizi gratis. C. Pencegahan stunting dan kemiskinan ekstrim. D. Pengendalian inflasi di daerah. E. Peningkatan pertumbuhan perekonomian daerah. F. Dukungan swasembada pangan. G. Pengembangan industri kerajinan dan memfasilitasi dalam mempromosikan dan memasarkan hasil industri kerajinan usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM). 3. Dari sisi pendapatan untuk maksud peningkatan kapasitas fiskal daerah patut disesalkan pada komponen pendapatan dana insentif fiskal atau IF
dulu DID, tahun 2024 Kota Madiun alokasinya turun. Tahun 2024 total IF memperoleh 49,36 miliar, terdiri dari IF awal sebesar 32,59 miliar dan memperoleh lagi IF tambahan untuk kinerja tahun berjalan sebesar 16,77 miliar. Sementara itu, Wakil Ketua 2 DPRD Kota Madiun Istono menyoroti penurunan insentif fiskal akibat penyesuaian kebijakan dari pemerintah pusat. DPRD berharap tahun 2025 menjadi momentum kebangkitan kinerja pemerintah Kota Madiun. Bagaimana sudah kita ikutin, jadi yang begitu terasa adalah kaitannya dengan insentif fiskal. Ya. IF itu insentif fiskal. Kita mengalami penurunan dari sisi pendapatan yang biasanya pemerintah pusat memberikan kepada kita. Jadi kalau dari sisi angkanya ya tadi teman-teman sudah mendengar. Cuman pada tahun itu kan memang di mana saja itu kan masa transisi kepemimpinan. Di Kota Madiun ini juga tadi disampaikan Pak Maidi 9 bulan dipegang oleh PJ Jabar. Nah, karena itu memang mungkin draftnya itu memang ya berbeda ya antara PJ dengan Kabinet itu kan memang beda. Satu karena ya masa transisi, dua ya karena butuh adaptasi dan sebagainya. Namun demikian saya yakin semuanya masih dalam konteks normal. Antara realistis dan tidak realistis itu masih ya 50-50 menurut hemat saya. Karena bagaimanapun juga kalau teman-teman ini terus dipacu dari sisi kinerjanya, insya Allah pusat juga akan memberikan reward itu. Tetapi kalau kita ini juga ya standar-standar saja, ya apa boleh buat. Maka dari itu sekarang ini sudah jelas daerah sini draftnya kita juga merasakan geliatnya Pak Maidi ini khususnya untuk menyukseskan program-program nasional. Sementara itu, Wali Kota Madiun Maidi mengapresiasi atas rekomendasi yang diberikan legislatif. Ia menyebut rekomendasi tersebut akan menjadi perhatian serius pemerintah Kota Madiun. Ia juga menyoroti kondisi pertumbuhan ekonomi di tengah penurunan secara nasional dan provinsi. Kota Madiun justru menunjukkan pertumbuhan yang positif. Terkait efisiensi anggaran, Maidi menegaskan hal itu bukan berarti pemotongan, melainkan pengalihan anggaran dari kegiatan yang kurang optimal ke yang lebih tepat sasaran. Ini rekomendasinya luar biasa, diteliti betul, dibaca betul, dan rekomendasinya rekomendasi yang ya itu yang harus direkomendasikan. Oleh karena itu ke depan rekomendasi akan menjadi perhatian penting bagi saya, sehingga jangan sampai kalau bisa rekomendasi itu akan bisa kita wujudkan. Karena apa? Ini memang secara nasional seperti itu, tapi ya itulah yang nantinya akan kita lanjuti. Tapi fiskal ini turun, itu tidak hanya di Kota Madiun, keseluruhan. Coba kamu lihat data pertumbuhan ekonomi kita pada waktu tahun 2024 turun. Kota turun. Itu turun dari 5,58 turun menjadi 5,73. Tapi turunnya Kota Madiun, justru Madiun naik secara Jawa Timur. Untuk dana fiskal, insya Allah nantilah tahun ke depan. Kan ini transisi, ini transisi tahun pemilu dan anggaran semuanya pileg, pilkada, pilpres, dan anggaran kita sendiri juga banyak digunakan untuk kesana. Insya Allah tahun depan akan kita gas dan akan lebih banyak dan lebih bermanfaat. Rapat paripurna ini diharapkan menjadi landasan kuat untuk memperbaiki tata kelola pemerintahan dan mendorong pertumbuhan ekonomi di Kota Madiun. Andi Hertana, Madiun, Sakti TV.